Santapan Harian Jumat 18 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Yoel pasalnya yang pertama, ayat yang pertama, hingga pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Namun kita akan bacanya pada pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau hendak menyapa kami di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Layakanlah kami menerima sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Yoel 2 ayat 1-11. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar. Langit bergoncang. Matahari dan bulan menjadi gelap. Dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Sahabat Santapan Harian, pernahkah kita berpikir tentang datangnya hari Tuhan? Tentang apa yang akan terjadi pada saat itu dan kapan hari itu akan datang? Tentang nasib manusia dan seluruh bumi jika waktu itu datang. Yoel menyebutkan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Pada hari itu, makanan, sukaria, dan sorak-sorai akan lenyap dari rumah Allah. Binatang-binatang menjerit karena rindu kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa akan mendatangkan pemusnahan. Suatu hari yang gelap gulita, kelam kabut, berawan, dan kelam pekat. Saat itulah Tuhan akan memperdengarkan suaranya. Itulah hari Tuhan yang hebat dan dahsyat.
Secara dramatis, Yoel mengungkapkan bagaimana hari Tuhan akan datang dengan sangat menakutkan dan mengerikan. Peristiwa itu pasti akan berdampak pada setiap sisi kehidupan, termasuk rumah Tuhan. Di sana, di dalam rumah Tuhan, korban sajian akan lenyap, sehingga para imam dan pelayan Tuhan akan berkabung. Tanah mengering, pohon-pohonan akan layu, dan panen gagal. Biji-bijian mengering, lumbung licin tandas, dan gandum habis. Hewan-hewan akan mengeluh, gempar, terkejut, dan menjerit. Bukan hanya itu, bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, serta bintang-bintang kehilangan cahaya. Itulah keadaan saat hari Tuhan tiba. Suasana seperti itu akan membuat seluruh umat meratap, berkabung, berpuasa, dan berseru kepadanya. Seluruh umat datang dalam perkumpulan raya untuk memohon pengampunannya. Satu hal yang luar biasa, bukan hanya manusia yang memohon, tetapi seluruh ciptaan juga menyatakan kerinduannya kepada Tuhan. Hal itu menandakan betapa besar dosa dunia ini terhadap penciptanya. Nubuat tentang hari Tuhan mengajak kita untuk mengerti tanda-tanda zaman dan memahami kehendak Tuhan. Konsekuensinya, kita wajib mengevaluasi perbuatan kita di hadapannya. Apakah tindakan kita sudah menyenangkannya? Inilah kesempatan untuk memohon pengampunan, sebab kita tidak mengetahui kapan hari Tuhan itu tiba. Mari kita berdoa. Bapa, ampunilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Roh yang kudus, ampuni dan kasihanilah kami. Di dalam Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.